Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Langit menjadi semakin gelap. Malam ini sangat gelap dan tidak ada bintang yang terlihat di langit malam. Awan gelap melayang, menutupi bulan sabit. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi gelap seperti tinta kosong, dan ketika seseorang mengulurkan tangannya, dia tidak dapat melihat jari-jarinya. Bahkan udaranya menjadi sangat berat, seolah-olah ia menggunakan kegelapan di sekitarnya untuk memprediksi sesuatu. Malam ini benar-benar gelap, gumam Yun Che. Saat dia melihat ke langit, lapisan awannya tidak tebal, yang menandakan hampir tidak ada kemungkinan hujan. Setelah beberapa waktu, awan yang menyelimuti bulan perlahan menghilang dan cahaya bulan redup menyinari. Di depan Yun Che, sosok dua puncak yang menjulang tinggi muncul samar-samar di kejauhan. Di bawah kegelapan langit, mereka tampak seperti dua raksasa yang bergantung satu sama lain untuk berdiri. Pintu masuk ke Golden Crow Lightning Flame Valley terletak di tempat dua puncak yang menjulang tinggi bersilangan. Di area 50 km di sekitarnya, tidak ada tanda-tanda manusia, dan hanya beberapa binatang buas yang terlihat. Aku hampir sampai, Yun Che berseru dengan suara rendah. Tubuhnya mulai turun, kecepatannya melambat, auranya melemah drastis, dan bahkan alisnya sedikit berkerut. Dari pesan yang dikirim Yun Qinghong ke dalam pikirannya, dia mengetahui bahwa segel di pintu masuk lembah api Golden Crow Lightning secara pribadi dibuat oleh jiwa Golden Crow. Formasi mendalam setinggi 30 meter dan terus-menerus memancarkan cahaya keemasan dan aura panas. Dalam kegelapan malam, meski jaraknya beberapa kilometer, cahaya keemasan dari formasi mendalam seharusnya sangat mencolok. Namun, dari apa yang bisa dilihat Yun Che, hanya ada sepetak kegelapan di antara dua puncak dan tidak sedikit pun formasi emas yang bisa dilihat. Artinya, formasi mendalam yang menyegel Golden Crow Lightning Flame Valley memang telah rusak. Sepertinya prediksiku memang menjadi kenyataan. Permaisuri iblis kecil memang telah datang ke lembah api petir gagak emas, dan memang ada cara untuk secara paksa membuka segel lembah api petir gagak emas, gumam Yun Che. Jelas juga bahwa setelah segel Golden Crow Lightning Flame Valley dibuka, segel tersebut tidak akan segera pulih, dan orang-orang yang datang kemudian juga dapat masuk dengan bebas. Yun Che mengeluarkan giok transmisi suara dan hendak memberitahu Yun Qinghong tentang berita bahwa formasi mendalam Golden Crow Lightning Flame Valley telah rusak, tapi saat dia hendak berbicara, dia meletakkan giok transmisi suara dan berkata, "Saya sebaiknya mendekat untuk memastikan sesuatu." Yun Che menutup jarak dengan cepat dan segera, dia bisa melihat pintu masuk ke Golden Crow Lightning Flame Valley di depannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa udara di sekitarnya menjadi semakin panas, dan ketika dia berada 1,5 kilometer jauhnya, panas terik menjadi tak tertahankan bagi manusia normal manapun. Lalu, Jasmine tiba-tiba berkata, "Cepat, turun, ada seseorang di pintu masuk." Mendengar ini, Yun Che dengan cepat turun dari udara dan perlahan berjalan menuju pintu masuk. Menggunakan Hidden Flowing Lightning, dia terdiam. Sebelumnya, bahkan Little Demon Empress tidak dapat mendeteksi keberadaannya ketika dia berada di dekatnya, apalagi orang lain. Setiap kali kemahirannya dalam Jalan Agung Buddha meningkat, kepekaan panca indera Yun Che meningkat. Berhenti 1 kilometer jauhnya, dia berdiri di belakang sebuah batu besar ketika dia melihat ke seberang kegelapan dan memang, di pintu masuk Golden Crow Lightning Flame Valley, dia dengan jelas melihat sosok seseorang. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah orang itu dengan jelas, orang ini tidak menahan auranya dan dari aura yang dalam, Yun Che merasakan keakraban. Aura ini, tekanan kecil ini, bukanlah hal asing. Orang ini adalah... Yun Che berpikir sejenak sebelum jantungnya berdebar kencang. Huiran, putra tertua Duke Huai, yang terkuat dari 7 keturunan iblis ilusi,
yang dia kalahkan secara ajaib selama upacara dengan mengirimnya terbang dengan satu ayunan pedangnya. Kenapa dia ada di sini? Yunce berpikir sejenak sebelum hatinya tenggelam. Huiran muncul di sini hanya berarti satu hal. Para anggota istana Duke Huai, seperti yang dia khawatirkan, telah mengetahui tindakan permaisuri iblis kecil dan telah memasuki lembah api petir gagak emas setelah masuk. Motif mereka jelas untuk membunuh permaisuri iblis kecil di tempat yang sangat bagus seperti Golden Crow Lightning Flame Valley. Untuk melakukan perbuatan tersebut, tidak ada yang boleh bocor dan tidak boleh ada tanda-tanda perbuatan tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang melakukan tindakan tersebut pastilah orang-orang yang paling dipercaya oleh Duke Huai. Dengan demikian, kerabat dekatnya tentu saja akan terlibat. Ayah atau anak. Untuk memastikan bahwa pembunuhan itu berhasil, hal itu pasti tidak mungkin dilakukan hanya dengan Duke Huai saja. Maka, orang yang kemungkinan besar akan dibawa oleh Duke Huai pasti adalah ayahnya yang telah lama menghilang, namun kemungkinan besar bersembunyi di balik layar dan berada di puncak kultivasi mendalam, Duke Ming. Huiran jelas ada di sini untuk bertindak sebagai pengintai. Untuk mencegah siapapun mendekat dan menyadari bahwa segel Golden Crow Lightning Flame Valley telah rusak, jika dia bisa mengalahkan orang ini, dia pasti akan membungkamnya. Dan bahkan jika dia tidak bisa, dia akan tahu dengan jelas siapa yang mendekat. Yunce menyembunyikan tubuhnya lagi, mengeluarkan giok transmisi suara dan mengirim transmisi suara ke Yun Qinghong. Sayangnya, tebakanku benar, formasi mendalam ke Golden Crow Lightning Flame Valley telah dibuka. Huiran dari istana Duke Huai menjaga pintu masuk. Ketika dia selesai berbicara, Yunce menyimpan giok transmisi suara. Dia percaya bahwa ketika Yun Qinghong mendengar ini, dia pasti akan segera bergegas. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Jasmine. Yunce berpikir sejenak dan berkata, aku akan berjaga di sini sekarang. Bahkan jika aku mengabaikan Adipati Ming dan Adipati Huai, aku juga tidak mampu mengalahkan Huiran. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan sekarang adalah mengamati dan menunggu ayah dan kakek tiba. Namun apa yang dikatakan kakek sebelumnya memang benar. Permaisuri iblis kecil pasti tidak akan lengah begitu saja. Setelah meninggalkan istana, dia pasti bergegas menuju tanah leluhur Golden Crow yang berada di kedalaman lembah api Golden Crow Lightning. Bahkan jika orang-orang dari istana Duke Huai langsung bereaksi, mereka tidak mungkin mengejarnya. Di dalam tanah leluhur gagak emas, permaisuri iblis kecil tidak akan menghadapi bahaya apapun. Ketika garis keturunannya telah terbangun, bahkan jika Duke Ming secara pribadi menyerang, tidak mungkin membunuhnya. Setelah mengatakan ini, alis Yunce tidak mengendur tetapi semakin erat. Oh, apakah begitu? Jasmine mendengus. Setelah mengatakan semua ini, kamu tidak menemukan sesuatu yang salah. Betapa cerdasnya Duke Huai dan Duke Ming yang selalu berada di belakang layar. Bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan sesuatu yang dipikirkan kakekmu? Mereka mampu memprediksi pergerakan permaisuri iblis kecil dan mengejarnya ke tempat ini, jadi bukankah sudah jelas bahwa, seperti yang kau takutkan, mereka telah mengetahui banyak rahasia tentang klan Kaisar Iblis. Apa yang mereka ketahui pasti lebih dari apa yang kakekmu ketahui. Jika seperti yang kamu katakan, mengapa mereka mengejar tempat ini dengan mengetahui sepenuhnya bahwa itu akan membuang-buang energi, dan bahkan meninggalkan satu orang untuk berjaga di pintu masuk? Kata-kata Jasmine juga merupakan hal yang membuat Yunce bertanya-tanya. Dia berhenti sejenak, mengubah nada suaranya, dan dia dengan dingin tertawa, mengenai garis keturunan gagak emas, saya baru ingat sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik? Apa? Yunce tercengang. Di dunia tempatku berada, ada alam astral bernama Alam Dewa Api. Tempat itu didominasi oleh api dan orang-orang di sana semuanya mewarisi garis keturunan dan kekuatan binatang api dari era primordial. Ada kilin api, burung dewa biru, zurong,
rubah dewa berekor 9, musang merah, hampir semua warisan binatang dewa tipe api dari era primordial terkonsentrasi di alam dewa api. Di atas mereka ada 3 kekuatan api terkuat yang secara alami merupakan ras Vermilion Bird, Phoenix, dan Golden Crow, yang memiliki kekuatan dewa api dan garis keturunan tertinggi. Saya pernah mengatakan sebelumnya, di antara 3 api tertinggi, meskipun Gagak Emas berada di peringkat terakhir, jika seseorang hanya menilai berdasarkan kekuatan apinya, Gagak Emas akan menjadi yang terkuat. Namun, dalam alam dewa api, kekuatan gabungan Gagak Emas jauh lebih rendah daripada Vermilion Bird dan Phoenix, bahkan tidak setengahnya. Apa kamu tahu kenapa? Mungkinkah api Gagak Emas terlalu kuat? Tidak hanya sulit diatasi, tetapi juga akan membahayakan tubuh seseorang. Yunce berpikir sejenak dan menjawab. Pasalnya Jasmine pernah mengucapkan kata-kata serupa padanya. Terlebih lagi, di dalam alam iblis ilusi, pewaris paling murni dari Gagak Emas, Kaisar Iblis, hanya mempunyai umur yang sangat pendek. Setelah garis keturunan mereka terbangun, mereka hanya bisa hidup lebih dari 1000 tahun. Selain itu, tidak ada permaisuri iblis yang berhasil hidup melewati 1000 tahun. Benar, Jasmine berkata, dalam alam dewa api, orang yang mengolah api Gagak Emas biasanya memiliki rentang hidup setengah dari mereka yang mengolah burung Vermilion dan api Phoenix. Betina yang membudidayakan api Gagak Emas memiliki separuh umur jantan. Mereka bahkan sering merasakan sakitnya nyala api yang membakar hati mereka. Ini karena api Gagak Emas adalah api yang paling tinggi, dan tidak memungkinkan adanya sedikit pun energi yin. Semakin murni garis keturunan Gagak Emas, semakin benar kebenarannya. Vitalitas wanita pada dasarnya adalah yin. Jika seseorang memiliki garis keturunan Gagak Emas dan mengembangkan kekuatan Gagak Emas, bukankah api Gagak Emas akan membahayakan vitalitas mereka? Yunce mendongak dengan penuh semangat. Jasmine, apa maksudmu dengan mengatakan semua ini? Jasmine tertawa dingin. Maksudku adalah jika itu yang terjadi pada wanita di alam dewa api, bagi permaisuri iblis kecil yang memiliki tubuh biasa, hanya dengan mewarisi garis keturunan Gagak Emas akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Bagi mereka, apa yang disebut kebangkitan garis keturunan berarti memperoleh setetes darah murni dari jiwa Gagak Emas. Dia hanyalah seorang wanita. Jika dia mendapatkan setetes darah murni dari leluhur Gagak Emas, maka, tidak peduli seberapa keras dia mencoba melawan dan bertahan, vitalitasnya akan habis dalam waktu 1 tahun. Jika dia masih perawan dan masih memiliki yin vitalnya, dia bahkan tidak akan bertahan hidup selama sebulan. Apa? Kata-kata Jasmine menyebabkan Yunce menjadi sangat terkejut dan dia hampir berteriak keras. Jasmine kemudian melanjutkan, namun, jika jiwa Gagak Emas memiliki otak, ia tidak akan melakukan hal bodoh dengan menyia-nyiakan darah Gagak Emas yang berharga pada seorang wanita. Bahkan jika permaisuri iblis kecil berhasil melihat jiwa Golden Crow, dia kemungkinan besar akan diusir. Yunce sangat terkejut, kata-kata Jasmine pasti tidak salah. Tapi jika ini semua benar, maka upaya permaisuri iblis kecil untuk membangkitkan garis keturunannya hanya akan berakhir dengan kegagalan. Bahkan jika dia mencapai tanah leluhur Gagak Emas, satu-satunya hasil adalah dia diusir oleh jiwa Gagak Emas, karena bahkan dia tidak akan percaya bahwa binatang suci yang memiliki kehendaknya sendiri, seperti jiwa Gagak Emas Golden Crow, akan memilih untuk menyia-nyiakan garis keturunannya pada penerus yang akan segera binasa setelah menerimanya. Kemudian, karena tidak mampu membangkitkan garis keturunannya, dia akan segera bertemu dengan Duke Huai yang masuk setelahnya. Yunce segera berdiri dan tidak menyembunyikan tindakannya sedikit pun. Bahkan auranya yang dalam dilepaskan tanpa hambatan. Dia langsung menyapu badai dan bergegas menuju pintu masuk Golden Crow Lightning Flame Valley. Siapa yang di sana? Tindakan Yunce tidak diragukan lagi telah menarik perhatian Huiran yang berdiri dengan intens.
melepaskan aura kekecewaan yang mengembun di udara dalam radius 30 meter. Apa yang ingin kamu lakukan? Jasmine bertanya dengan tidak senang. Jelas, saya harus segera masuk, kata Yunce sambil menggertakkan giginya. Jika semua ini nyata, permaisuri iblis kecil akan berada dalam bahaya besar. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu ayah dan kakek. Tidak peduli apa, permaisuri iblis kecil tidak bisa binasa. Kalau tidak, keluarga Yun akan hancur. Dengan kekuatanmu sekarang, apa gunanya meskipun kamu terburu-buru? Mengenai orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membunuh permaisuri iblis kecil, saya khawatir Anda tidak akan dapat menghentikan mereka bahkan untuk waktu yang singkat. Jika aku bisa menemukannya dan dia belum mati, maka aku akan punya rencana. Honger, keluar. Yunce melolong ketika sinar merah melintas di tangannya dan Heaven's Meeting Sword muncul di tangannya. Tanpa sepatah kata pun salam, pedang itu langsung menghantam Huiran. Suara keras tiba-tiba meledak dalam keheningan malam yang mematikan. Aliran udara yang dahsyat yang lebih ganas daripada badai melanda sekeliling, dan api Phoenix yang menghanguskan melesat ke langit. Nyala api menyebar dan menyinari wajah kedua orang tersebut dengan jelas. Itu kamu. Meskipun Huiran segera pulih dan berdiri kokoh setelah dia dikirim terbang dengan ayunan pedang Yunce, lengannya masih mati rasa dan otot-ototnya menjerit kesakitan tak terkendali. Melihat orang yang tiba-tiba muncul adalah Yunce, dia segera menyapu sekelilingnya dengan tatapan aneh sebelum segera mencari di belakang Yunce. Heh, jangan khawatir, hanya ada aku, kata Yunce dengan santai sambil mengangkat Heaven's Meeting Sword. Saat dia menyerang Huiran barusan, dia juga mengalami kemunduran karena kekuatan Huiran. Meskipun dia tampaknya mendapatkan keuntungan, Huiran telah memblokir serangannya hanya dengan satu tangan. Kekuatan mendalam seseorang di alam mendalam Tyrant tingkat ke-8, bersama dengan seni mendalam yang kuat dan fisik yang mengejutkan, kekuatannya benar-benar menakutkan. Kata-kata Yunce membuat Huiran terkejut sesaat. Apa yang kamu lakukan di sini? Mengubah nada suaranya, dia berteriak, kamu mendekati kematian. Mencari kematian. Hahaha. Yunce tertawa terbahak-bahak dengan nada meremehkan, apakah sampah yang aku pukul dalam 3 gerakan layak mengucapkan 2 kata itu di hadapanku? Huiran adalah seseorang yang sangat sombong, dan memandang orang lain dengan jijik. Dan untuk orang seperti itu, dia juga mudah marah. Diharapkan, hanya satu kalimat pengabaian menyebabkan aura di sekitar Huiran meningkat pesat. Matanya yang merah membuatnya tampak seolah-olah dia adalah iblis yang datang dari neraka, saat dia berkata dengan marah, Yunce. Duke ini secara pribadi akan mengubahmu menjadi daging cincang. Setelah upacara berakhir, Duke Huai secara pribadi mengatakan bahwa tidak peduli betapa dia ingin Yunce mati, dia tidak bisa menyentuh Yunce. Namun, Yunce telah muncul di tempat di mana tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk datang pada malam ini dan bahkan menghinanya, tidak peduli apa, dia akan menyiksanya sampai mati malam ini. Yunce mengibaskan jarinya, cek, cek. Kamu benar-benar tidak berguna, kamu yang disebut Pangeran Istana Duke. Ayah dan kakekmu ingin kamu berjaga untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Jika kamu benar-benar menyerang, apakah kamu tidak takut keributan itu akan menyebar ke alam iblis ilusi? Pada saat itu, ketika semua orang berkumpul untuk mencari tahu apa yang terjadi, rencana untuk membunuh permaisuri iblis kecil mungkin akan berakhir dengan kegagalan. Ketika Huiran yang marah dan hendak menyerang mendengar apa yang dikatakan Yunce, pupil matanya menyusut karena terkejut. Dia terkejut karena Yunce telah mengetahui rencana istana adipati mereka dan bahkan lebih terkejut lagi karena dia menyebutkan kata kakek. Kakeknya, Adipati Ming, adalah kartu truf terbesar dan rahasia yang dirahasiakan dengan baik oleh istana adipati mereka selama 100 tahun terakhir. Ini adalah rahasia yang belum pernah diketahui oleh siapapun. Malam ini, Yunce di depannya,
telah menemukan jawabannya dalam sekali jalan. Jangankan Huiran, jika Duke Huai mendengar kata-kata ini, dia juga akan sangat terkejut. Kata-kata awal Yunce dimaksudkan untuk membuat Huiran menjadi marah, dan kata-kata terakhirnya adalah untuk mengujinya saat dia masih marah. Dari perubahan ekspresi dan mata Huiran, Yunce pun kaget, karena dari reaksi Huiran, terbukti dugaan menakutkan keterlibatan Duke Ming telah menjadi kenyataan. Jika Duke Ming terlibat, maka nasib permaisuri iblis kecil adalah kehancuran total. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Huiran, sekarang berdiri di depannya, mengeluarkan niat membunuh yang kuat yang melesat ke langit. Kamu tahu terlalu banyak, kamu harus mati. Batu-batu besar di sekitar Huiran hancur dan tanah retak. Setelah nyala api hitam pekat di tubuhnya, rantai tebal dan gelap muncul di tangannya, dan di ujung rantai itu ada dua palu bundar besar yang dipenuhi paku. Palu meteor, dan itu adalah palu meteor kembar. Palu meteor adalah senjata yang sangat mematikan dan sangat sulit untuk ditangani. Namun, dengan fisik dan kekuatan Huiran, palu meteor di tangannya tidak diragukan lagi akan sangat kuat. Hati-hati, palu meteor kembar miliknya, setiap palu memiliki berat setidaknya 50.000 kg. Jasmine memperingatkan, setiap palu tidak kurang dari 50.000 kg, dan jika dijumlahkan keduanya, beratnya hampir sama dengan Heaven Smithing Sword di tangannya. Jangan khawatir, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya sekarang. Gumam Yunce, dan tepat ketika dia selesai berbicara dengan Jasmine, Huiran mengayunkan lengannya dan palu meteor yang membawa api hitam pekat terbang dengan keras ke arah Yunce. Kemanapun ia pergi, udara terdistorsi dengan kuat dan tanah di bawahnya tenggelam dengan cepat. Batu-batu besar di sekitarnya yang beratnya ratusan kilogram semuanya lenyap seperti gelembung yang pecah. Bahkan dengan fisik Yunce, jika dia terkena palu, itu tidak akan mudah untuk ditanggung. Tatapan Yunce terfokus saat dia mundur. Namun, dia tidak menghindar atau menghindar, malah mengayunkan pedangnya ke arah palu meteor. Dengan suara keras, Yunce mundur dengan panik. Lengannya yang memegang Heaven Smithing Sword terasa mati rasa, namun sudut mulutnya menunjukkan senyuman puas. Huiran, yang memegang palu meteor yang menakutkan, terlempar ke udara ketika bertabrakan dengan pedang. Permukaan palu meteor itu sepertinya diberi lekukan. Apa? Huiran sangat terkejut. Palu meteornya telah ditempa dengan inti lava yang terbuat dari Flame Devil Heart Shattering Steel yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Sejak dia mulai menggunakannya, tidak ada seorang pun di bawah alam Sovereign mendalam, yang berani menghadapinya secara langsung. Ayunan ini dibuat karena amarah, dan dia telah menggunakan hampir 80% kekuatannya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan melihat lengan Yunce hancur, namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika palu meteornya bertabrakan dengan pedang besar Yunce, dialah yang akan terlempar. Selain kaget, Huiran juga geram. Di depan matanya, pedang berat Yunce telah tiba seketika, membawa nyala api Phoenix. Dia menatap lebar-lebar dan melolong. Api jatuhnya melonjak dalam sekejap dan palu meteor kembar itu berayun serentak, yang membuat mereka tampak seperti dua iblis api yang datang dari neraka saat mereka menghantam ke depan. Pergi dan mati. Dengan dentuman keras, seluruh awan gelap di langit berhamburan, dan dalam radius 3 km, bumi terbalik seluruhnya. Api hitam pekat memenuhi seluruh langit dan seluruh pemandangan tampak seolah-olah hari kiamat telah tiba. Di bawah kekuatan dahsyat seperti itu, pedang besar yang mengandung api Phoenix hancur menjadi beberapa pecahan kecil tepat di depan mata Huiran dan menghilang dari pandangan. Sosok Yunce menghilang bersamanya. Mengambil tempat Huiran berdiri sebagai pusatnya, sebuah lubang besar dan dalam yang membentang lebih dari 3 km muncul. Di udara, ada pecahan batu api yang berjatuhan. Meraih palu meteornya, Huiran memasang ekspresi sangat sedih,
dan setelah 5 napas, dia akhirnya bereaksi. Apa yang baru saja dia hancurkan jelas hanyalah pegangan mendalam Yun Ce. Dan Yun Ce telah menggunakan kesempatan itu dan menyelinap ke pintu masuk Golden Crow Lightning Flame Valley. Dia berbalik dan melihat ke arah pintu masuk Golden Crow Lightning Flame Valley tetapi tidak mengejar. Wajahnya menunjukkan senyuman dingin saat dia tertawa, "Idiot, dengan kecepatanmu, jika kamu ingin lari, adipati ini mungkin tidak akan bisa membunuhmu. Namun, kamu sendiri yang memilih untuk mengadili kematian. Kalau begitu, kamu akan menjadi pendamping kematian permaisuri iblis kecil." Lembah api Golden Crow Lightning, wilayah inti. Putri Kai, sudah 150 tahun, bagaimana kabarmu? Oh tidak, kurasa aku harus memanggilmu sebagai permaisuri iblis kecil. Pria itu bertubuh sedang, tampak anggun dan tampan, serta wajahnya agak pucat. Secara keseluruhan, dia terlihat seperti seorang sarjana yang lemah, namun dia mengeluarkan tekanan yang sangat menakutkan dari seluruh tubuhnya. Dunia Golden Crow Lightning Flame Valley diselimuti oleh ledakan api dan gemuruh guntur yang terus-menerus. Di setiap sudut, ada badai unsur yang membawa bencana. Namun, di sekelilingnya, suasana sangat sunyi dan tidak ada tanda-tanda api atau kilat. Bahkan sepertinya tidak ada jejak aliran udara. Rambut dan lengan bajunya masih sama seperti sekelilingnya, di mana aura menakutkannya sepertinya telah mengembunkan udara di sekitarnya. Dia mengenakan jubah merah dan tampak berusia sekitar 30 tahun. Berdiri di depan Duke Huai, dia tampak lebih muda dari Duke Huai. Terlebih lagi, Adipati Huai yang biasanya memperlakukan semua orang dengan acuh tak acuh dan ditakuti oleh banyak orang lainnya tidak hanya berdiri tegak di belakangnya, namun ia juga memiliki sikap hormat. Permaisuri setan kecil menatap orang ini dengan cermat, saat ekspresi dan tatapannya berubah, mengungkapkan keterkejutan dan kengerian di hatinya. Di tanah leluhur gagak emas, dia tidak mendapatkan hasil yang diinginkan dan diusir oleh jiwa gagak emas. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat kembali karena dia bisa menebak apa yang akan dilakukan Duke Huai jika dia meramalkan tindakannya, dan pada saat yang sama, dia punya firasat buruk. Hanya ada pintu masuk ke Golden Crow Lightning Flame Valley dan tidak ada jalan masuk ke Golden Crow Lightning Flame Valley keluar. Satu-satunya cara untuk keluar dari Golden Crow Lightning Flame Valley adalah menunggu seseorang dikeluarkan secara paksa sehari kemudian ketika segelnya diaktifkan kembali. Namun, karena segel Kaisar Iblis punya cara untuk mengizinkannya masuk dengan paksa, pasti ada cara agar dia bisa pergi juga, tapi dia harus kembali ke tempat dia masuk pertama kali. Ketika dia terbang kembali ke wilayah inti Golden Crow Lightning Flame Valley, dia melihat Duke Huai. Mengenai penampilan Duke Huai, dia sudah bersiap dengan baik dan tidak terkejut. Namun, dia tidak pernah menduga orang yang menemani Duke Huai. Dia adalah orang yang menghilang selama 150 tahun tanpa sepatah kata pun. Adipati, Ming. Dada permaisuri iblis kecil naik dengan tajam, orang ini tiba-tiba muncul di sini hari ini bersama dengan Duke Huai, dia tidak akan secara naif percaya bahwa dia ada di sini untuk menyambutnya. Saat itu juga, dalam keterkejutannya, dia akhirnya memahami fakta yang sebelumnya tidak berani dia percayai. Sudah 150 tahun, tapi Yang Mulia masih terlihat sama. Duke Ming berbicara dengan senyum tipis dan lembut. Jika bukan karena aliran udara yang menakutkan, siapapun yang melihat senyuman itu akan merasakan senyuman itu seperti hangatnya angin musim semi, kasihan sekali. Meskipun Yang Mulia memiliki garis keturunan Kaisar Iblis yang paling murni, bahkan jika Anda dengan paksa menyegel yin vital Anda dan mempertahankan tubuh Anda dalam kondisi awet muda, perasaan garis keturunan yang menggerogoti tubuh Anda pasti tak tertahankan. Pasti berat bagimu untuk menanggungnya selama ini. Meskipun Kaisar Iblis kecil meninggal lebih awal, ada banyak pria di alam iblis ilusi.
Anda dapat menemukan salah satu dari mereka untuk melepaskan yin vital Anda dan hidup nyaman selama 100 tahun terakhir. Hahaha. Duke Ming dan Duke Huai keduanya tertawa histeris. Kata-kata penghinaan mereka telah menyebabkan harapan dalam diri permaisuri iblis kecil hancur saat dia terus menatap tajam ke arah Duke Ming, menatap orang yang dulu dipercaya dan dihargai oleh ayahnya, orang yang dulu sangat dia hormati. Di dalam hatinya, amarahnya seperti gunung berapi yang meledak dengan dahsyat. Dia juga dengan jelas mengetahui betapa menakutkannya kekuatan mendalam Duke Ming sebenarnya. Kemudian, dia adalah orang terkuat ketiga di seluruh alam iblis ilusi di belakang Kaisar Iblis dan Raja Iblis. Namun, sekarang setelah Kaisar Iblis dan Raja Iblis meninggal, dia telah menjadi orang nomor satu yang tak terbantahkan di alam iblis ilusi. Dalam 150 tahun, kekuatannya jelas meningkat pesat. Di bawah pengaruh energinya yang dalam, bahkan pada level permaisuri iblis kecil, tubuhnya membeku dingin dan dadanya merasakan tekanan yang menyesakkan. Duke Ming, kamu telah bersembunyi dengan sangat baik. Tatapan permaisuri iblis kecil bagaikan pedang sedingin es dan api keemasan telah menyala di tangannya yang memegang segel Kaisar Iblis.